Oh, sushi. Apa? Oh, churros. Hindi ko churros ko. Churros ko hindi. Churros na hindi. Oh, mulai dah. Tapi gulanya kayak gini. Usah. Usah kerja kulo. Motoran tunggu. Aduh.
Tips
pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Silakan dinyalakan dulu videonya. Kameranya dinyalakan dulu, Nak. Ini kelas bahasa Indonesia kelas apa ya? Kelas A1, Ibu. A1, Ibu. Suaranya kurang keras, Mbak. Kelas apa? A1, Bu. A1. Iya. Iya, Ibu. Oke. Untuk materinya berarti kita terakhir kemarin dengan dosen siapa ya, Nak? Ibu Atik Farokah. Oh, dengan Bu Ati. Untuk materinya terakhir sampai mana? Menulis akademik sudah belum? Untuk yang terakhir materinya sampai ke paragraf, Bu. Oke. Kalimat Ini- efektif. Oh, kalimat efektif. Oke. Untuk kelas A1 ini berarti dari jurusan apa saja, Nak? Psikologi, farmasi, sama kedokteran gigi, Ibu. Psikologi, S1 farmasi ya? Ya, sama kedokteran gigi. Oke. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini ya. Kita akan belajar terkait menulis akademik. Sudah tampil mungkin di layarnya? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini ya, kalau sebelumnya mungkin sudah belajar tentang kalimat efektif ya, dari hal yang terkecil dulu sebenarnya menulis itu kemarin sudah dipelajari bagaimana membuat kata yang lebih baku gitu ya. Jadi kita membedakan antara menulis untuk kepentingan pribadi ataupun mungkin untuk yang lebih formal gitu ya. Jadi seperti perkuliahan ini ya, kegiatan akademik ataupun di bidang ilmiah itu kita membutuhkan penulisan untuk hal yang lebih formal. Jadi bedakan antara menulis untuk hal yang pribadi, misalkan menulis surat atau menulis chat dengan teman pribadi, pastinya kita harus bedakan ketika kita menulis dalam hal akademik gitu ya. Salah satunya untuk menulis akademik ini masuk ke dalam penulisan ilmiah, nah ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu garis bawahi ya. Kita tidak bisa menggunakan bahasa keseharian dalam menulis akademik. Jadi misalkan kalian diminta untuk menulis makalah, jurnal, atau laporan, ya, yang nantinya akan sering sampean temui dalam perjalanan perkuliahan di semester berikutnya nanti. Nah,
Di situ kalimat yang kalian gunakan adalah kalimat-kalimat yang dalam bentuk baku. Jadi penulisan kata saya, kamu, aku itu dihindari. Jadi misalkan yang dimaksud mau menulis dalam penelitian yang sudah saya lakukan, nah kata-kata saya ini diubah menjadi bentuk ketiga. Misalkan dalam penulisan laporan yang telah dilakukan gitu atau yang sudah penulis lakukan gitu ya, diubah menjadi kata bentuk ketiga. Nah, dalam bab ini kita akan pelajari terkait itu ya. Jadi mungkin outputnya nanti setelah UTS untuk materi bahasa Indonesia setelah UTS ini adalah outputnya adalah tulisan makalah ilmiah. Kalau kemarin mungkin terkait bahasa lisan ya, sekarang lebih ke penulisan. Jadi output dari mata kuliah ini nanti harapannya sampean semua ini nanti sudah bisa dan mampu untuk membuat tulisan ilmiah ya dari hal yang kecil aja, misalnya makalah ilmiah. Nah, makalah itu nantinya terkait dengan bidang kalian masing-masing. Nah, kalau psikologi berarti ya tulis makalah terkait dengan bidangmu psikologi. Kalau S1 farmasi berarti ya terkait dengan bidang farmasi. Kalau kedokteran gigi ya berarti tulislah terkait bidang kedokteran gigi. Jadi setiap mahasiswa itu nanti bisa membuat makalah ilmiah terkait bidangnya. Kalau misalkan Bu saya masih semester 1 belum mendapat mata kuliah yang didapat baru mata kuliah dasar. Nah, tidak masalah ya. Karena pada dasarnya kita sendiri sudah bisa mempelajari. Nah, inilah yang membedakan antara maha dengan siswa ya. Kalau sudah maha itu kan harus sudah tingkat dewa ya, kemampuannya harus melebihi dari siswa. Jadi pembelajaran untuk mahasiswa sendiri itu nanti 60% adalah pembelajaran diri pada dasarnya. Jadi untuk menulis makalah ilmiah ini nanti kalian bisa cari melalui jurnal-jurnal ilmiah yang sudah bisa kalian download mungkin ya di Google ya. Cara mendownload jurnal itu yang sebaiknya adalah jurnal 5 tahun terakhir ya. Kemudian pilihlah jurnal yang sudah ber-ISBN minimal. Kalau sudah terakreditasi Sinta, Garuda itu sudah minimal ya, sudah bagus itu. Jadi kalau cari jurnal sudah ada ISBN-nya. Kalau belum ada berarti jangan digunakan. Karena yang ditakutkan adalah isinya kurang relevan kadang ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mau menulis ilmiah, ya, membicarakan ilmiah, itu di situ di dalamnya harus bisa kita pertanggungjawabkan nilai kebenarannya. Nah, jadi itulah kenapa kok dasar-dasar teori pendukung ini nanti yang paling banyak yang digunakan itu adalah teori pendukung yang sudah terakui ya, sudah diakui atau sudah kalau ber-ISBN itu kan sudah diakui, sudah memiliki prasyarat ya, sudah melampaui dari persyaratan yang sudah dilakukan. Jadi kalau ber-ISBN itu ada standar similarity ya, kesamaan dengan jurnal lain. Jadi tidak ada plagiasi gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa dipenuhi di situ. Jadi di sini nanti untuk penulisan makalah nanti bisa kita lakukan dengan mencari dari rujukan-rujukan. Rujukan-rujukan itu bisa dari textbook atau buku-buku pendamping ya terkait masalah tersebut. Kemudian bisa didasarkan pada teori atau jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, bisa digali dari situ. Yang kemudian kalian tuliskan kembali di situ. Nah, untuk menulis akademik sendiri, ini ada beberapa manfaatnya sebenarnya bagi mahasiswa. Jadi, pada dasarnya dalam hal ini untuk melatih mahasiswa mengekspresikan semua materi belajar melalui tulisan. Jadi, ini merupakan juga salah satu perbedaan antara maha dan siswa ya. Kalau siswa dulu mungkin sambil dituntut untuk belajar membaca dari
teori-teori yang sudah ada. Nah, di sini untuk mahasiswa, sampean juga dituntut untuk bisa mengekspresikan apa sih yang kamu tangkap dari apa yang kamu pelajari. Nah, itu harus diekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Salah satunya ya makalah ilmiah ini nanti. Kemudian yang kedua adalah membentuk kepribadian mahasiswa sebagai insan terpelajar. Nah, ini juga penting. Nantinya yang ini akan juga membedakan antara mungkin teman-teman dari lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi itu nanti pasti tingkat pengetahuannya berbeda, gitu ya. Kemudian menunjang kegiatan akademik maupun dunia kerja pasca perkuliahan. Tentu saja kalau di bidang kesehatan sampai nanti pastinya banyak membutuhkan tulisan ya, tulisan untuk laporan apa yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Kalau kedokteran gigi mungkin membutuhkan laporan tindakan biasanya kan. Nah, itu bisa dituliskan ke dalam laporan-laporan ya yang bisa kalian yang harus dilakukan nantinya ketika pasca perkuliahan. Nah, sebenarnya kegiatan menulis ini juga merupakan sebuah proses yang terdiri atas berbagai kegiatan. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan menulis ya. Jadi terutama di dalam penulisan ilmiah, salah satunya ada tahapan prapenulisan ya. Prapenulisan di sini isinya apa saja ya. Kalau prapenulisan itu biasanya isinya sebelum kita menulis itu biasanya kita menggali dulu, mencari ide-ide terkait apa sih kira-kira yang mau kita tuliskan. Nah, kita kira-kira yang menarik di bidang kedokteran gigi apa sih? Dalam hal ini mungkin dari segi estetik mau belajar teknik untuk membersihkan karang gigi gitu ya. Ada beberapa teknik, kemudian sampean bisa pilih satu teknik gitu ya, yang kemudian dikembangkan dalam bentuk uraian makalah gitu ya. Dari situ sampean bisa mencari jurnal-jurnal terkait dengan masalah tersebut, atau mungkin dari textbook atau dari buku-buku ya yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, itu dikumpulkan dulu yang nantinya kalian bisa tuliskan kembali dalam bentuk makalah gitu ya. Nah, untuk kalau sudah selesai mengumpulkan teori-teori pendukung, hal yang bisa kalian lakukan adalah menyusun tulisan buramnya. Nah, kalau dalam metodologi penelitian biasanya ada rancangan penelitian gitu ya. Kalau dalam makalah ya berarti rancangan tulisan untuk makalahnya. Jadi kira-kira nanti saya mau membuat atau menganalisis terkait kegiatan terkait bidang apa gitu ya. Silahkan dicari, kemudian buatlah list ya dalam tulisan buramu kira-kira apa saja yang saya butuhkan dalam menulis makalah tersebut dengan judul ini misalkan ya. Nah, kalau sudah ada tulisan buram ya, kita bisa lakukan penyuntingan. Jadi mungkin dikembangkan lagi gitu ya, dibaca lagi, direview lagi gitu ya. Nah, jika dirumuskan dengan beberapa langkah konkret, itu bisa meliputi tahap-tahap yang pertama membuat perencanaan ya. Kemudian kita mulai menulis. Nah, kalau selesai menulis jangan lupa dibaca kembali kemudian direfleksikan. Kira-kira kekurangan dari tulisanmu ini apa sih gitu ya. Jadi poin 3 ini adalah poin yang penting dalam menulis. Jadi jangan sampai satu kali menulis sudah dikumpulkan gitu ya, tanpa membaca kembali atau merefleksikan apa yang sudah kamu tulis. Kemudian poin keempat juga ya, jadi kalau sudah direfleksikan, sudah tahu kekurangan dari apa yang sudah kamu tulis, maka jangan lupa untuk membuat perbaikannya. Jadi jangan lupa untuk merevisi, gitu ya. Nah, berikut adalah perincian dari tahapan perencanaan yang seperti Budian sebutkan tadi ya. Dari dalam merencanakan untuk menulis, ya, yang pertama bisa kita lakukan adalah mengumpulkan bahan. Sama seperti ketika kita mau memasak, ya kan? Kalau mau memasak itu berarti kan kita harus mengumpulkan bahan-bahan terkait itu. Nah, misalkan Budian mau mencari caranya membuat sediaan obat dalam bentuk sirup, misalkan kalau di bidang farmasi. Nah, kita harus
mengumpulkan bahan-bahan atau jurnal-jurnal ya yang terkait dengan hal itu. Jadi yang membahas tentang hal tersebut. Bisa boleh dari kalau mau jurnal, boleh dari jurnal atau mau pakai buku, boleh. Silakan nanti bisa cari ya. Sekarang buku online pun juga bisa dengan mudah. Kalian search aja di Google, nanti bisa muncul semua ya, buku e-book itu ya. Jadi bahan di sini maksudnya kalau dalam menulis bahan ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan data, informasi maupun bacaan yang bisa dipergunakan sebagai referensi dari tulisan yang mau kalian buat gitu. Nah, yang kedua adalah menentukan bentuk dan tujuan penulisan. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan tadi ya. Kalau sudah bahan-bahannya dikumpulkan, kalian harus segera tentukan. Nah, bentuk ini yang dimaksud bisa dalam bentuk apa namanya template ya. Template penulisan mau pakai template yang sudah ditentukan atau pakai template yang bebas. Nah, kalau bebas berarti kalian harus menentukan bentuknya seperti apa. Kemudian tujuannya apa sih? Nah, misalkan mau menganalisis tentang teknik pembuatan sirup tadi ya, sirup pada anak misalkan. Maka kita juga harus menentukan kenapa kok kamu apa namanya tertarik untuk menulis hal tersebut. Jadi di situ biasanya dituliskan dalam teori pendukung landasan teorinya ya. Tujuannya dalam menulis itu apa. Nah, berbagai ragam tulisan ilmiah ini bisa seperti artikel, makalah, skripsi, tesis, laporan penelitian, ini masing-masing memiliki format yang khas ya, yang berbeda-beda. Kalau jurnal penelitian itu biasanya masing-masing jurnal memiliki template-nya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kita samakan template-nya. Jadi harus disesuaikan dengan template jurnal yang mau kita submit ya. Jadi untuk makalah di luaran dalam tugas ini untuk template-nya bebas. Jadi kalian boleh mencari yang menurut kalian pahami atau mudah untuk gunakan ya. Silakan bebas untuk mencari template dari makalah ilmiahnya. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa penulis ini harus melihat dan belajar dari format bentuk tulisannya. Nah, serupa yang telah dibuat orang lain, jika format bentuk tulisannya sudah ditentukan, biasanya akan lebih terarah dan lebih mudah. Seperti KTI, skripsi, itu ya, bukan sudah ada formatnya. Kalau sudah ada format bentuknya, ini nanti kalian akan lebih mudah untuk mengikuti, gitu ya. Kemudian ada beberapa ya yang perlu dipahami juga ya. Sebelum menulis kita juga harus tahu kira-kira siapa sih yang akan membaca tulisanmu nanti gitu ya. Kalau tugas mata kuliah kira-kira ya kan mungkin teman-teman mahasiswa yang lain ini nantinya yang akan membaca. Maka dari itu kita sebelum melakukan penulisan harus menentukan pangsa pembacanya. Kalau di sini pembacanya adalah di lingkungan akademik, maka bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang lebih formal ya. Kemudian penulis kesimpulan itu semuanya harus terpenuhi untuk kronologi tulisan ya. Kemudian harus mematuhi tata cara penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kita di lingkungan akademik yang di sini dimaksudkan adalah tulisan akademik ya kan. Maka dari itu harus memenuhi
cara penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pemilihan kata dan susunan kalimat juga harus mencerminkan bahasa tulisan ilmiah. Jadi mohon dihindari penulisan kata-kata yang kurang ilmiah di situ ya. Kemudian yang 4 adalah referensi atau data-data yang dimuat harus ditampilkan dalam format ilmiah juga. Misal kalian mau menampilkan data-data, boleh ditampilkan mungkin dalam bentuk tabelnya gitu ya, atau mungkin dalam bentuk grafik gitu kan. Nah, boleh dilampirkan dalam makalah kalian ya. Kemudian referensinya juga harus dibuat sebaik mungkin gitu ya. Jadi tampilan kalau dalam jurnal itu biasanya harus dibuat menarik, nah ya. Jurnal ilmiah coba nanti sampean search. Biasanya ada gambar-gambar di situ kan. Memang sengaja dibuat menarik karena tujuannya adalah menarik bagi pembaca untuk membaca tulisanmu. Kurang lebih begitu ya. Jadi jurnal ilmiah itu juga harus ada sisi marketingnya ya, supaya disitasi oleh penulis lain. Citasi itu maksudnya dikutip ya. Karena ada poin ya. Kalau misalkan wah tulisan saya ternyata dikutip disebutin di tulisan yang lain, wah berarti apa yang saya tulis di situ berarti benar-benar menarik untuk orang lain gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus ditampilkan semenarik mungkin dalam tulisan kita. Nah. Oke. Kalau sudah mulai menulis, sudah selesai finish, kita bisa melakukan tahapan ketiga, yaitu direfleksikan. Kira-kira kita baca kembali, ya kan? Apa yang kurang, apa yang sekiranya kurang pas ada di situ. Nah, jadi kita harus mengintrospeksikan, terutama pada teori ya. Kalau ada teori yang kurang tepat, ini kita harus segera betulkan ya, sesuaikan dengan apa namanya, jurnal rujukannya atau teori pendukungnya gitu ya. Jadi apa yang kurang tepat di situ kita bisa segera perbaiki ya. Jadi apakah tulisan itu sudah menginformasikan pesan secara cermat, sudah benar-benar tepat atau belum yang sudah kamu tulis di situ. Nah, ini yang harus diperhatikan karena jangan lupa setiap tulisan ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, gitu ya. Mungkin hal ini nantinya harus menjadi terbiasa. Orang kalau ilmiah itu tidak boleh ada manipulasi di situ. Jadi harus sesuai dengan realita atau keadaan yang sebenarnya. Jadi semisal terjadi hal yang tidak sinkron, nah maka kita harus bisa menjelaskan hal ini kenapa kok bisa terjadi. Mungkin ada beberapa poin yang tidak saya penuhi di situ, makanya menghasilkan hal yang berbeda dengan semestinya. Gitu. Jadi tahapan ini penulis harus bisa merefleksikan hasil tulisan yang sudah dibuat untuk diselaraskan dengan tujuan awal sebagaimana yang diintrospeksikan. Nah, kalau sudah merefleksi, jangan lupa melakukan revisi. Revisi di sini kita bisa lakukan secara cermat dan hati-hati ya. Jadi harus difokuskan pada kaidah apa yang sudah sebenarnya ada ya. Jadi tidak boleh mengada-ada. Tulisannya juga tidak boleh berdasarkan opini atau pendapat semata ya. Jadi harus ada apa namanya teori pendukung yang tepat di situ. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini pertanyaan dulu. Silakan. Jadi tugas pertemuan hari ini adalah silakan dibentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok. Hah? Bentuk kelompok. Hai. Jadi ada sebanyak 110 ya. Tahu nggak? Kamu orang mana? Silakan dibentuk kelompok. Per kelompoknya ada 4 orang ya. Masing-masing kelompok ini bidang. Jadi untuk yang kedokteran gigi silakan berkelompok dengan kedokteran gigi gitu ya. Untuk farmasi silakan berkelompok dengan farmasi. Untuk psikologi juga silakan berkelompok dengan psikologi.
Jadi masing-masing anggotanya empat orang. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah menentukan judul, ya, judul yang sekiranya kalian tertarik untuk bahas dalam makalah ilmiahmu nanti. Jadi tahapan pertama adalah menentukan judul dan juga membuat buramnya. Nah, kalau di sini buram ya, kalau di dalam metodologi penelitian itu biasanya ada rancangan penelitian. Jadi di sini adalah rancangan tulisanmu nanti. Kira-kira mau menjelaskan tentang apa saja, gitu. Jadi di sini boleh silakan bentuk kelompoknya, kemudian tentukan bidang yang kalian minati untuk bahas dalam makalah ilmiahmu. Jadi untuk kelompok-kelompok ini nantinya tugasnya adalah berlanjut ya. Jadi tugas pertama adalah menentukan judul dan juga rancangan tulisan. Mungkin tugas berikutnya adalah mulai menyusun makalahnya, ya kan? Kalau sudah disusun makalah nanti harus ada output PPT-nya juga. Karena nanti untuk penilaian UAS saya ambilkan dari hasil presentasinya. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya sebentar gitu ya. Jadi kita juga harus belajar di situ ya, caranya berpresentasi seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan Zoom ya ketika kalian untuk presentasi Zoom. Nah, saya yakin kemarin kalian sekolah ketika SMA mungkin sudah tidak pandemi ya. Mungkin 2 tahun ke belakang ini kan sudah mulai offline semua ya, pembelajaran waktu SMA. Nah, yang ditakutkan Budian kalian kalau sudah offline nanti lupa untuk belajar mengenai teknologi informasi. Jadi jangan lupa bahwasanya tenaga kesehatan pun itu tidak boleh asing atau gagap teknologi ya. Jadi harus tetap mengikuti perkembangan zaman karena 5 tahun ke depan pastinya kesehatan pun juga ikut berkembang menyesuaikan dengan teknologi informasi yang sudah ada. Jadi sedikit banyak kalian tidak boleh asing dengan teknologi ya. Jadi harus tetap mengikuti perkembangan yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu. Nak, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, jelas semua. Belum ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada silakan dilanjutkan ke penugasan ya. Karena mahasiswa itu kan 30% perkuliahan, 60% belajar mandiri. Gitu ya. Silakan dikembangkan ilmunya. Jadi silakan bentuk kelompok. Kalau sudah ada grup, saya minta tolong dimasukkan ya, karena saya cari tadi kelompok A1 kok saya sepertinya belum masuk. Mbak PC mungkin minta tolong saya dimasukkan di grup. Kemudian untuk tugas 1 ini nanti silakan berpartisipasi di grup. Jadi grup itu tidak harus sepi gitu ya. Setiap kelompok mungkin bisa membuat formatnya dalam bentuk Microsoft Word. Jadi di situ dituliskan nama kelompoknya. PC silakan dibagi. Mungkin biar mudah, mungkin dibagi berdasarkan nomor urut NIM-nya masing-masing aja, gitu ya, biar mudah. Jadi kelompok 1 itu NIM-nya sekian sampai sekian untuk prodi apa, silakan dibagi kelompok 1 sampai kelompok seterusnya. Mungkin kalau kedokteran gigi kelompok 1 dari S1 kedokteran gigi, untuk kelompok 1 dari psikologi, kelompok 1 dari farmasi, gitu juga boleh. Silakan nanti PJ berhak untuk membagi kelompoknya ya. Kemudian dari pembagian dan nama kelompok itu tadi, jadi untuk file tugasnya yang dalam bentuk Microsoft Word, itu nanti file tugasnya adalah file nama kelompoknya. Jadi misalkan tugas kelompok 1 gitu ya, silakan nanti di-share, dikumpulkan di Telegram. Jadi setiap kelompok perwakilan mengumpulkan satu hasil tugasnya ke dalam grup Telegramnya.
Jadi filenya adalah nama kelompoknya. Jadi nama kelompok, kemudian isinya di Microsoft Word itu ada yang pertama nama kelompok, yang kedua anggotanya siapa saja, gitu ya. Yang ketiga adalah judul makalah yang mau kalian tuliskan, ya. Yang keempat adalah rancangan tulisan yang mau kalian buat, gitu ya. Jadi di situ nanti bisa dikumpulkan maksimal adalah hari Selasa minggu depan sebelum perkuliahan sudah terkumpul semua. Jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat bertugas, ya.